Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya mengajak Bapak, Ibu dan Saudara merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10, 11 dan 12. Saya berikan tema renungan ini adalah Yesus tidak dikenal oleh dunia dan tidak diterima oleh umatnya. Ini hal yang tragis, saudara. Mari kita lihat yang ayat yang ke-10. Dikatakan begini, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Wow, luar biasa, saudara. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, yaitu oleh Yesus, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yang dimaksudkan dunia di sini bukanlah alam semesta ini, tapi manusia pada umumnya, yaitu manusia yang tujuan hidupnya hanya hal-hal duniawi saja dan mengabaikan hal-hal rohani. Yaitu manusia yang tidak bisa mengenal Yesus adalah manusia yang hidupnya hanya dikuasai oleh kuasa kedagingan, hawa nafsu, dan juga dikuasai oleh kuasa kegelapan. Sehingga hanya menolak atau tidak bisa mengenal Yesus, bahkan membenci Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 mengatakan, jikalau dunia membenci kamu, yaitu orang-orang yang sudah percaya, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Bukannya tidak mengenal, bahkan membenci, saudara. Kemudian Yesus juga tidak dikenal oleh umat pilihannya. Mari kita lihat dalam ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yang dimaksudkan di sini adalah orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu adalah umat pilihan Allah sejak zaman Abraham. Dan yang terus menanti-nantikan sang Mesias. Tapi Mesias datang justru tidak diterimanya karena mereka tidak mengerti siapa Yesus. Dia hanya mengerti dia anak tukang kayu dari Nazaret, tidak mungkin karena Mesias akan datang dari Bethlehem dan sebagainya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang bisa menerima sehingga bisa menjadi anak Allah seperti yang dikatakan dalam ayat yang 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lalu siapa, saudara, yang bisa percaya dan menjadi anak Allah? Karena dunia tidak mengenalnya, bahkan membencinya. Orang-orang yang menjadi miliknya tidak menerima. Lalu siapa yang bisa menerimanya? Ternyata, saudara, Yesus sendiri bicara terus. Orang yang bisa menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi hanyalah orang-orang yang ditarik oleh Bapa di surga, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 64. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa-Ku, Bapa yang mengutus aku, dan dia akan kupanggilkan pada akhir zaman. Hanya orang-orang yang ditarik oleh Bapa, saudara. Jadi, saudara, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, baik orang Yahudi, non-Yahudi, di seluruh muka bumi ini termasuk saya dan saudara. Karena saya dan saudara ditarik oleh Bapa di surga untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga saya dan saudara sungguh mempunyai hidup yang kekal. Dan saya dan saudara juga bukan hanya mempunyai hidup yang kekal, tapi hidup disertai oleh Allah, supaya hidup kita dapat memuliakan nama Allah. Karena Allah dalam Yesus Kristus merindukan supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12.
Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, yaitu menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan, dan melenyapkan segala kelemahan. Wow, luar biasa saudara. Kita patut bersyukur pada Tuhan, karena kita boleh percaya pada Tuhan Yesus Kristus, ditarik oleh Bapa sehingga kita bisa menjadi anak Allah. Dan kita pasti punya hidup yang kekal. Dan kita pasti diberkati Tuhan, karena kita anak-anaknya. Yang tidak dilarikan dari darah dan daging, tetapi oleh karena percaya kepada Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita tadi. Dan percaya itu karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, karena saya dan saudara ditarik oleh Bapa di surga untuk percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan menyertai kita dan memberkati.